Oke, kita langsung masuk ke jumlah kali dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Maksudnya gini, kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dan akar-akarnya itu adalah x1, x2, jumlah akar-akarnya berarti x1 tambah x2. Kalau perkalian akar-akarnya, x1 kali x2. Selisihnya gimana? Nah, selisihnya tuh biasanya kita tulis x1 min x2 mutlak. Kenapa mutlak? Karena selisih kan kita nggak tahu yang mana yang lebih besar gitu kan. Kalau X1 kurang X2, kalau misalkan X2-nya lebih besar gimana? Hasilnya negatif. Misalkan min 3. Kalau dimutlakin, hasilnya jadi positif lagi gitu. Jadi tanda mutlak tuh menunjukkan bahwa dia pokoknya kita ambil yang positif deh. Namanya selisih itu selalu ambil yang positifnya gitu. Oke, jadi gini, kita mau cari tahu X1 tambah X2 itu berapa tanpa mencari X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu ya. Jadi kita nggak perlu tahu X1 berapa, X2-nya berapa, tapi kita tahu X1 tambah X2-nya berapa. Begitu juga ini, X1, X2, X1 kali X2-nya kita tahu berapa tanpa perlu tahu X1-nya sendiri berapa dan X2-nya sendiri berapa. Nah, ini gimana caranya? Sebenarnya simpel aja. Pertama, kita harus ingat dulu apa rumus ABC tadi ya, bahwa X1 sama X2 ini bisa kita cari dengan min B plus akar D per 2A. X2-nya itu adalah min B min akar D per 2A gitu ya. Nah, ini sebenarnya tanpa rumus ABC juga bisa ya, tapi biasanya lebih mudah mengerti pakai rumus ABC dulu. Nanti berikutnya ada satu lagi cara nurunin tanpa pakai rumus ABC. Oke, berarti ini kalau gue jabarin X1-nya itu adalah min B per 2A ditambah akar D per 2A. Ini X2-nya itu adalah min B per 2A dikurang akar D per 2A. Nah, kalau udah kayak gini gampang kan? Coba hitung. X1 tambah X2 gimana? Ya udah, X1-nya itu adalah min B per 2A ditambah akar D per 2A. X2-nya itu adalah min B per 2A dikurang akar D per 2A. Itu kan? Yang ini habis, ya nggak sih? Iya, berarti kalau gitu hasilnya itu adalah min kotak ya. Kotak tambah kotak ya. Kotak tambah kotak itu adalah 2 kotak. Berarti ini 2 kali B per 2A gitu. Coret-coret berarti dia sama dengan min B per A. Nah, berarti di sini kita dapat nih bahwa ternyata X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Udah, jadi kalau misalnya kita punya bentuk 5x kuadrat plus 3x ditambah nih berapapun, misalkan C gitu, sama dengan 0. Nggak peduli berapapun C-nya, ternyata jumlah akar-akarnya itu adalah min B min 3 per 5 gitu. Oke, canggih ya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita mau mencari X1 kali X2, konsepnya gimana? Ya sama aja. Nah, cuman ini agak panjang nih cara nyarinya. X1 adalah min B per 2A ditambah akar D per 2A. X2 itu adalah min B per 2A dikurang akar D per 2A. Nah, sekarang di sini gue nggak akan menurunkan sampai semuanya, ya. Nggak akan sampai detail, tapi gue kasih clue dikit aja bahwa ini kotak tambah segitiga. Ya, di sini kotak kurang segitiga. Ingat, kalau kotak tambah segitiga dikalikan dengan kotak min segitiga, itu hasilnya adalah kotak kuadrat min segitiga kuadrat. Oke, jangan lupa ya. Nah, ini kalau kita turunin, kita akan dapat X1 kali X2 itu hasilnya adalah C per A. Sini C per A. Dan berikutnya untuk X1 min X2 mutlak, itu bisa didapat dari sini. Ini dikurangin ini. Ya, coba lo turunin sendiri, lo akan dapetin hasilnya adalah akar D per 2A mutlak. Ya, kenapa mutlak? Karena A-nya ini bisa positif, bisa negatif. Kalau A-nya negatif, ya harus mutlak supaya dia dapat yang positifnya. Gitu, oke? Oke, lanjut lagi jumlah dan kali akar-akar PK. Bukan yang tadi udah. Nah, sama aja sebenarnya yang tadi ya. Jadi X1 tambah X2 itu tadi berapa? Min B per A.
X1 kali X2 itu adalah C per A. Oke. Nah, di sini gue mau nurunin X1 tambah X2 dan X1 kali X2, tapi bukan pakai rumus ABC. Ya, jadi gini, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya kan? Terus, kalau misalkan kita berhasil memfaktorkan dia, bentuk faktor tuh gimana sih? Ya, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, gitu kan? Ya, kita bentuknya X min bukan X plus. Kenapa? Karena nanti kita akan dapat X min X1 sama dengan 0, berarti X sama dengan X1, gitu ya. Ini juga sama. Atau X min X2 sama dengan 0, berarti X sama dengan X2. Oke? Di mana X1-nya nih dan X2-nya itu adalah nilai yang diketahui. Nah, sekarang gimana nih kita menghubungkan antara A, B, dan C di sini dengan X1 dan X2 di sebelah kanan? Caranya pertama, yang ini kita bagi dengan A dulu nih. Kalau kita bagi dengan A, kita dapat X kuadrat, ya. A bagi A, 1 kan. Berikutnya B per A. Berikutnya C per A. Oke. Ya, yang di ruas kanan ini kita kaliin. Masih ingat ya cara ngaliin ini ya? X kali X kali X2, ini kali ini, sama ini kali ini. Yang pertama, X kali X, itu adalah X kuadrat. Yang kedua, X kali X2, berarti min X2 kali X. Yang kedua, ini min X1 kali X. Yang ini, min kali min, jadi plus ya. X1 kali X2 sama dengan 0. Oke. Terus kita keluarin nih X-nya. Kita keluarin X-nya berarti menjadi min. Atau kita keluarin min-nya dulu deh. Min dari, kita pindah ya. X1X ditambah X2X. Gitu kan. Belum. Terus X-nya kita keluarin, jadinya X1 tambah X2 kali X. Sorry. Nah, di sini baru jelas. Di bagian ini kita bisa mencari X1 tambah X2, ya nggak? Yaitu sama dengan plus B per A. Jadi min dari X1 tambah X2 itu adalah B per A. Sehingga kalau X1 tambah X2-nya tinggal kita kali min 1 kan? Yaitu min B per A. Untuk X1 tambah X2-nya itu adalah C per A langsung. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Selesai. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita niat nguntak-ngatik ya, kita dapat banyak banget pembuktian rumus. Jadi ya coba-cobain aja. Utak-atik ke sini, ke semari, apa segala macam. Itu bakalan nyambung kemana-mana.